Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova dengan NPM 2040401012, lokal 3B jurusan manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi operasi dalam lingkungan global. Nah, di sini strategi operasi dalam lingkungan global itu berkembang di perdagangan dunia, pasar modal, perpindahan antar negara yang saling kebergantungan dan juga semakin meningkat. Nah, organisasi dengan cepat memperluas saluran distribusi dan rantai pasokan mereka secara global. Nah, hasilnya di mana perusahaan dapat bersaing bukan hanya dengan pengalaman mereka, tetapi juga dengan talenta mereka dalam keseluruhan rantai pasokan global mereka. Di sini ada 6 alasan operasi bisnis yang kemudian berubah menjadi operasi bisnis internasional. Yang pertama, itu meningkatkan rantai pasokan. Nah, dengan meningkatkan rantai pasokan, ini dapat menempatkan fasilitas negara di mana sumber daya yang berbeda itu tersedia. Terus yang kedua, yaitu mengurangi biaya. Mengurangi biaya itu peraturan pemerintah yang kurang ketat dalam berbagai ragam praktik kegiatan operasi, misalnya pengawasan, lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan lain-lainnya untuk mengurangi biaya. Misalkan kesempatan untuk memotong biaya pajak dan juga tarif menjadi pendorong kegiatan operasi di luar negeri. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan operasi. Nah, di sini kegiatan operasi dapat mengurangi waktu respon dalam memenuhi persyaratan produk dan jasa pelanggan yang berubah. Nah, terus yang keempat itu yaitu memahami pasar. Nah, memahami pasar yaitu pengetahuan mengenai pasar dapat membantu perusahaan memahami di mana pasar dapat berkembang, juga membantu perusahaan membedakan basis pelanggan mereka, menambahkan fleksibilitas produksi dan juga melancarkan siklus bisnis. Terus yang kelima yaitu meningkatkan produk. Nah, meningkatkan produk itu perusahaan melayani diri mereka sendiri dan pelanggan mereka dengan baik ketika mereka tetap bersifat terbuka terhadap ide-ide baru yang dapat meningkatkan kualitas produk. Terus yang terakhir yaitu menarik dan mempertahankan talenta. Nah, di sini organisasi global bisa menarik perhatian dan mempertahankan karyawan yang lebih. Mereka juga memerlukan orang-orang yang dalam semua area fungsional dan area keahlian di dunia. Nah, di sini ada mengembangkan misi dan strategi, itu ada dua. Yang pertama misi, yaitu pengidentifikasian misi untuk memuaskan sebuah kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Nah, di sini dengan tujuannya kontribusi yang diberikan kepada masyarakat. Terus yang kedua yaitu strategi, sebuah rencana tindakan dari sebuah organisasi untuk mencapai misi. Nah, di sini untuk mencapai misi, strategi-strategi inilah yang memanfaat kesempatan dan kelebihan, menetralkan ancaman dan juga menghindari kelemahan. Di sini ada keunggulan kompetitif melalui operasi. Di sini ada 3. Yang pertama, persaingan melalui diferensiasi. Nah, di sini kita harus tahu dulu diferensiasi itu apa. Diferensiasi itu dalam sebuah arti juga bisa jadi keunikan. Nah, jadi sebuah kesempatan yang dimiliki perusahaan untuk menciptakan keunikan, tidak berada pada sebuah fungsi atau aktivitas tertentu. Diferensiasi harus dianggap sebagai hal di luar karakteristik fisik dan atribut jasa untuk mencakup segala hal tentang produk dan juga jasa yang mempengaruhi nilai dari pelanggan. Terus yang kedua yaitu ada persaingan melalui biaya. Nah, di sini salah satu pendorong juga dari strategi biaya rendah adalah sebuah fasilitas dan sumber daya finansial yang secara efektif digunakan. Terus yang ketiga, yang terakhir yaitu persaingan melalui respon. Nah, di sini kemampuan untuk menyesuaikan perubahan dalam sebuah pasar di mana inovasi, desain dan kinerja yang fleksibilitas. Di sini ada masalah-masalah dalam strategi operasi. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, menganalisis lingkungan. Nah, menganalisis lingkungan itu seperti mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman, memahami lingkungan, pelanggan, industri, dan kompetitor. Yang kedua,
yaitu menentukan misi koperasi. Nah, di sini menyatakan alasan untuk keberadaan perusahaan dan mengidentifikasi nilai yang ingin diciptakan. Terus yang masalah yang ketiga yaitu membentuk sebuah strategis. Di sini dapat membangun sebuah keunggulan kompetitif seperti harga yang murah, desain atau volume yang fleksibilitas. Di sini ada pengembangan dan penerapan strategi. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama, peninjauan formal dari kekuatan dan kelemahan internal serta kesempatan eksternal dan ancaman. Terus yang kedua, itu idenya ialah untuk memaksimalisasi kesempatan dan meminimalisasi ancaman dalam lingkungan. Terus yang ketiga yaitu ide-ide yang dipertimbangkan mengenai misi kemudian direvaluasi untuk memastikan mereka konsisten analisis SWOT atau SWOT. Terus yang keempat yang terakhir yaitu strategi. Nah, strategi yang secara kontinu dievaluasi mengenai nilai yang diberikan pelanggan dan kenyataan kompetitif. Di sini ada faktor utama dan kompetensi inti. Nah, di sini ada faktornya. Faktor yang pertama, keberhasilan yang utama yaitu hal yang diperlukan sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan bisa jadi signifikan sehingga sebuah perusahaan harus mendapatkannya agar dapat bertahan. Terus yang kompetensi inti yaitu serangkaian kemampuan yang berbeda, talenta dan kapabilitas yang dimiliki perusahaan dengan standar kelas dunia. Di sini ada pembangunan dan penentuan staf organisasi. Nah, dimaksudkan ialah karena pekerjaan manajer operasi untuk menerapkan atau membangun sebuah strategi OM atau organisasi manajemen itu dapat memberikan keunggulan kompetitif dan juga meningkatkan produktivitas. Nah, di sini ada 10 keputusan strategi OM atau organisasi manajemen dan juga perencanaan strategis. Yang pertama itu pemilihan dan desain produk, terus yang kedua kualitas, yang ketiga proses, terus juga ada lokasi, tata ruang, sumber daya manusia, rantai pasokan, persediaan, penentuan jadwal, dan yang terakhir itu pemeliharaan. Ini ada di sini inilah 10 keputusan strategi organisasi manajemen dan juga perencanaan strategisnya. Terus yang slide ini ada materi ini yaitu strategi operasi global. Di sini ada 4. Yang pertama, strategi internasional. Nah, strategi internasional ini menggunakan ekspor dan lisensi untuk menetrasi arena global. Terus yang kedua yaitu strategi multidomestik. Nah, di sini mendesentralisasi kewenangan dengan otonomi yang substansial pada masing-masing bisnis. Terus strategi yang ketiga yaitu strategi global. Nah, di sini sebuah tingkat sentralisasi yang tinggi yang mengkoordinasikan organisasi untuk menghasilkan skala ekonomi. Terus yang terakhir yaitu strategi transnasional. Nah, di sini sebuah kondisi di mana bahan material, orang, ide itu dapat melewati atau melampaui batasan nasional. Ya, itu saja yang dapat saya jelaskan atau saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.